Om Swastiastu. Umat Hindu di seluruh Nusantara, pada kesempatan yang maha mulia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asung kertewara nugrahnya lah, saya dan kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan lahir dan batin, sehingga dapat mengikuti kegiatan Lomba Dharma Wacana pada hari ini. Berkenaan dengan hal itu, Dharma Wacana ini saya beri judul Dana Punya sebagai wujud implementasi ajaran cinta kasih guna mewujudkan jaga dita. Umat sedharma yang saya kasihi, sebagaimana kalimat yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Tatuam Asi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku, akan menjadi tumpuan bagi kita dalam menjalani kehidupan penuh cinta kasih. Ibaratkan embun pagi menyentuh daun, cinta kasih hadir tanpa suara, membawa senyuman di setiap tetesnya. Banyak jalan yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan cinta kasih kita, salah satunya yakni dengan dana punya atau sedekah. Ibaratkan hujan yang membasahi bumi, sedekah adalah wujud cinta kasih yang membasahi ladang penuh harapan dan membawa kehidupan bagi yang menerimanya. Umat Hindu sedharma yang saya kasihi, membahas mengenai dana punya, meskipun sudah sering kita perdengarkan baik melalui ajakan media cetak, media elektronik, sosial media, bahkan pada pemberian mata pelajaran mengenai dana punya, belum tentu membuat semua makhluk di dunia ini untuk mengimplementasikannya. Di tengah gemerlapnya dunia modern yang didominasi oleh rasa individualisme dan materialisme, membuat kesadaran akan dana punya semakin menghilang. Banyaknya orang yang mengejar harta dan status, sehingga nilai-nilai kemanusiaan semakin ditinggalkan. Masyarakat yang kehilangan kesadaran akan dana punya membuat mereka kehilangan salah satu pilar penting untuk menopang keseimbangan kehidupan ini guna mencapai jagat dita. Saudaraku yang saya kasihi, sebelum menapak lebih jauh, patut kiranya kita bersama ketahui mengapa amat penting untuk mengamalkan dana punya di zaman saat ini, yakni kejahatan semakin merajalela atau disebut dengan masa Kali Yuga. Sebagaimana yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Mandala 1, Sutta 86, termuat sebagai berikut. Tapa paran kertayuki, retayam cenyanda muciati, wa pariyacina maywahur, dan namekam kala yuki. Yang artinya, keutamaan beragama itu berbeda-beda sepanjang masa. Jika di zaman Kertayuga, keutamaan beragama itu mengedepankan tapa berata. Apabila di masa Treta Yuga, kegiatan beragama lebih mengedepankan yang disebut jenana. Lalu, jika di masa Dua Parayuga, perbuatan tertuju pada upacara yajna. Akan tetapi, jika di masa Kali Yuga saat ini, dana punyalah yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, peran dana punya sebagai wujud representasi nyata ajaran agama perlu kita dengungkan kembali bahwasanya
dana punya tidak selalu berarti memberikan harta benda. Sehingga Dharma Wacana ini bertujuan untuk membuka kembali hati dan pikiran kita. Pada kesempatan ini, saya bermaksud untuk saling berbagi informasi dan media introspeksi diri. Membahas mengenai pengertian dana punya itu sendiri tercantum dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 170 sebagai berikut. Nihantang dana ling sang pandite, ikang si haiwa kemburu, ikang si jenegeri kagawayani dharma sadana. Yang artinya, yang dimaksud dengan dana punya menurut sang pandita adalah tidak ada rasa iri hati dan terus berusaha berbuat baik sesuai dengan ajaran Dharma. Selain itu, umat Hindu sekalian, dana punya juga merupakan bentuk dari ajaran cinta kasih untuk mewujudkan rasa persaudaraan Wisudaiwa Kutumbakam, sehingga nilai-nilai masyarakat yang sudah tertanam sejak dahulu dapat terlaksana dengan baik. Umat Hindu sedharma yang saya kasihi, dana punya berasal dari dua buah kata, yakni dana dan punya. Dana berarti pemberian yang dewasa ini lazim disebutkan sebagai persembahan. Lalu punya berarti baik, ikhlas, bahagia, dan suci. Sehingga dana punya berarti pemberian atau persembahan yang didasari dengan keikhlasan hati tanpa mengharapkan imbalan. Umat sedharma yang saya kasihi, menurut sastra Swami Vivekananda, dana punya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni Dharma dana, Widya dana, dan Arta dana. Bagian pertama adalah Dharma dana, yang memiliki arti dana punya berupa melakukan ajaran budi pekerti luhur berdasarkan petuah Dharma. Membantu sesama agar tetap berada di jalan Dharma merupakan salah satu implementasi dari ajaran ini. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang berada dalam masa kesulitan dalam kehidupan moralnya, maka pada saat inilah kita hadir dengan penuh cinta kasih, menjelaskan kepada mereka bahwa sudah menyimpang dari ajaran Dharma. Fenomena yang sering kita lihat pada kehidupan saat ini adalah ketika kita melihat saudara-saudara kita, utamanya generasi muda, yang menjadikan minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang sebagai wujud dari pelampiasan rasa sedih, kecewa, dan marah. Pada saat inilah kita hadir menjelaskan kepada mereka bahwasanya perbuatan seperti itu perbuatan mabuk, sudah terdapat dalam satripu atau 6 musuh diri, sehingga tidak bijaksana kiranya terjerumus dalam hal tersebut. Bagian kedua dari dana punya adalah widya dana. Widya dana adalah dana punya berupa pemberian ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Bhagavad Gita, bab 4, sloka 38 termuat sebagai berikut. Nahi jnanena sadrosa iha vidyate tatsvayam yoga samsida kalinat manivindati. Yang artinya, sesungguhnya pengetahuan itu adalah kekuatan pensucian diri paling tinggi. Karena hanya dengan pengetahuanlah manusia akan terbebas dari ikatan dosa, sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan yang kekal abadi. Saudaraku sekalian, dengan ilmu pengetahuan kita memiliki viveka, sehingga
dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Memberikan pengetahuan kepada orang lain adalah wujud agung dari pemberian dan cinta kasih, karena ia tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi membuka pintu-pintu harapan yang berkelanjutan. Pada era saat ini, ilmu pengetahuan adalah cahaya penerang menuju jalan penuh kedamaian. Dengan ilmu pengetahuan, itu berarti kita membekali individu tersebut dengan cara memahami, memecahkan masalah, dan mencari solusi dari sebuah masalah. Memberi ilmu pengetahuan kepada seorang individu tidaklah berarti hanya memberikan manfaat pada individu tersebut, akan tetapi kita juga turut berkontribusi untuk pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Oleh sebab itu, pemberian dana punya berupa ilmu pengetahuan bukanlah hal yang remeh, karena ia adalah bentuk cinta kasih yang berkelanjutan. Saudaraku terkasih, bagian terakhir dari dana punya adalah arta dana. Arta dana adalah dana punya berupa pemberian harta benda, sandang pangan papan, materi, dan lainnya. Sedekah berupa harta benda memberikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan dan harapan bagi mereka yang kekurangan. Tindakan ini bukan serta-merta hanya memberikan harta benda kita, akan tetapi juga menumbuhkan rasa empati, solidaritas, cinta kasih kita kepada sesama guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan sedekah berupa harta juga mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati terletak pada bagaimana kemampuan kita untuk memberi, bukan hanya untuk memiliki. Sedekah berupa harta juga mengajarkan kita untuk mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, ini bukanlah dana punya yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Atharwaveda bab 3 sebagai berikut. Satahasta samahara, sahasrahasta samahira, yang artinya, wahai umat manusia, carilah harta kekayaanmu dengan jalan dharma, dengan 100 tanganmu, dan dermakanlah itu dengan penuh keikhlasan melalui 1000 tanganmu. Umat Hindu yang saya kasihi, dengan mengimplementasikan ajaran dana punya, diharapkan kita dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia atau jagarbita. Apapun yang kita miliki saat ini dapat menjadi bentuk dari cinta kasih melalui ajaran dana punya, asalkan kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Adapun kesimpulan Dharma Wacana saya pada kali ini sebagai berikut. Yang pertama, dana punya adalah pemberian suci yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, dana punya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni Dharma dana, Widya dana, dan Arta dana. Yang ketiga, hal terpenting dalam dana punya adalah wujud cinta kasih kita dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Umat Hindu sedharma di seluruh Nusantara yang saya kasihi, demikianlah penyampaian Dharma Wacana saya pada hari ini. Tidak lupa, saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup Dharma Wacana ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.